Gue kira kalau nyasar ke masa kerajaan tuh, bakal lihat hal-hal yang adem kayak pesta pernikahan, pengantin jalan pelan sambil senyum malu-malu. You know, vibes-nya kayak undangan di balai desa, tapi versi kerajaan. Tapi yang gue dapet, kekacauan, asap tebal, dan seorang putri Sunda berdiri di tengah lapangan. Bajunya penuh debu, rambutnya berantakan, ratusan tubuh yang tergeletak diam. Gue nggak nyasar ke pesta, gue nyasar ke tragedi. Ini bukan perang biasa, ini perang yang awalnya lamaran. Seharusnya ini cerita romantis antar dua kerajaan. Tapi yang terjadi justru kayak lamaran yang berubah jadi neraka terbuka. Dan semua ini berawal dari satu raja muda dan satu Mahapatih yang beda visi. Ceritanya gini, Hayam Wuruk, Raja Majapahit yang lagi naik daun. Masih muda, katanya cerdas, visioner. Pas baru naik tahta, dia ngelirik Dyah Pitaloka, putri cantik dari kerajaan Sunda. Tapi ini bukan sekadar cinta pandangan pertama ala drama kolosal. Ini strategi politik tingkat tinggi. Kalau Sunda dan Majapahit bersatu lewat pernikahan, otomatis wilayah barat jadi stabil. Nggak perlu perang. Dan Raja Sunda ngelihat peluang itu. Dia setuju. Mungkin juga karena Banggam putrinya mau dinikahi raja besar dari kerajaan terbesar di Nusantara. Jadi rombongan pun disiapin. Putri Pitaloka dipersiapkan dengan busana terbaik. Pengawal, dayang, sesajen, semua lengkap. Mereka jalan ke Majapahit, bukan untuk perang, tapi untuk nikah. Tapi di Majapahit ada satu orang yang nggak ngeliat ini sebagai cinta, tapi sebagai celah buat penaklukan. Orang itu adalah Gajah Mada. Mahapati legendaris itu masih kejar satu hal, Sumpah Palapa. Satu-satunya tujuan hidupnya nyatuin seluruh Nusantara di bawah Panji Majapahit. Dan buat dia, Sunda itu bukan calon besan, tapi titik terakhir yang belum tunduk. Jadi pernikahan? No. Ini momen buat menundukkan secara politik. Begitu rombongan Sunda datang dengan harapan damai, Gajah Mada malah ngeluarin ultimatum dingin. Kalau mau nikah, Sunda harus nyerah dulu. Ini bukan pernikahan. Bayangin, lo udah jauh-jauh, niatnya kasih restu anak buat jadi permaisuri. Malah disuruh sujud. Sakitnya bukan cuma di harga diri, tapi juga di perasaan. Situasi yang awalnya harusnya penuh bunga dan pelaminan, berubah jadi krisis diplomatik. Dan di tengah tensi itu, api udah mulai nyambar. Tinggal tunggu siapa yang bakar duluan. Dan akhirnya, di lapangan Bubat, bukan pesta yang terjadi, tapi tragedi berdarah. Tempat yang harusnya jadi saksi pernikahan agung, berubah jadi kuburan terbuka. Raja Sunda, Prabu Maharaja Linggabuana, berdiri di depan pasukannya. Badannya tegak, suaranya tenang, meski dia tahu mereka dikepung. Lawan mereka bukan cuma tentara, tapi seluruh kekuatan tempur Majapahit. Satu persatu pasukan Sunda berguguran, mereka nggak mundur, nggak nyerah. Dan di tengah lapangan itu, Dyah Pitaloka berdiri. Putri yang katanya akan jadi permaisuri, sekarang berdiri sendiri di depan tubuh ayah dan rakyatnya yang tak bergerak. Gue nggak bisa ngomong apa-apa. Kaki gue gemetar, mata gue nggak bisa lepas dari sosok Dyah Pitaloka. Dan dia memilih mengakhiri hidup di situ juga. Bukan karena kalah, tapi demi kehormatan negerinya. Dan saat itu, gue sadar, sejarah nggak selalu ditulis pakai tinta. Kadang, dengan pengorbanan nyawa, perang ini selesai dalam sehari. Tapi lukanya, ratusan tahun nggak sembuh-sembuh. Karena kadang cinta itu tulus. Tapi dunia politik nggak peduli. Dan ketika cinta masuk ke ranah kekuasaan, politik bisa berubah jadi perang. Gue pelan-pelan berdiri, angin makin kencang. Dan satu hal gue sadar, di balik setiap kejayaan yang ditulis dengan tinta emas, selalu ada halaman lain yang basah oleh air mata. Ya, gue cuma bisa berdiri di pinggir lapangan. Debu, duka, dan diam. Ini bukan penyatuan. Dengan pengorbanan nyawa, bukan sumpah yang menyatukan, tapi ego yang menghancurkan. Dan buat Gajah Mada, itu bukan kemenangan. Itu awal dari akhir. Perang Bubat ngajarin kita banyak hal. Bahwa kalau lo campurin perasaan ke dalam strategi dan dorong ambisi pakai nama cinta, yang hancur bukan cuma musuh, tapi semua orang. Dari pemimpin, pasukan, sampai orang yang cuma pengen nikah baik-baik. Dan kadang, niat baik bisa berubah jadi bencana.
kalau caranya salah. Dan seringkali, tragedi besar dimulai dari niat baik yang salah langkah. Kalau lo suka cerita kayak gini, klik subscribe. Dan komen di bawah kalau lo mau gua nyasar lagi kemanapun yang lo mau.